Hello, welcome back to Juicing Translation YouTube channel. So, kali ini I'm so happy that I can meet you again with a new video. Kali ini, video yang Juicing buat, ini sesuai dengan request dari adik-adik semua yang ingin mempersiapkan UTBK-nya, ujian tertulis berbasis komputer, masuk ke perguruan tinggi. Di salah satu UTBK, materinya adalah bahasa Inggris, dan banyak yang bilang kalau bahasa Inggris di UTBK itu kayak teksnya terlalu banyak. Dan Juicing akan bahas satu demi satu jenis pertanyaan yang sering kali ditanyakan dalam UTBK. Clear? Satu demi satu. Dan video kali ini kita akan mengulas bagaimana cara menjawab salah satu pertanyaan, yaitu mencari main idea atau topik. Are you ready then, Dek? Let's get started. Nah, mungkin yang akan kalian dapatkan seperti ini. Jadi, ada 3 paragraf di sini, dan apakah kalian perlu banget membaca seluruh paragrafnya? Mungkin pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah hanya membaca kalimat-kalimat pertama dari tiap paragraf. Oke, itu sebelum kalian masuk ke pertanyaannya. Setidaknya kalian tahu subjeknya apa, verbnya apa. Contohnya subjeknya begini, occasionally anxiety is a normal part of life. Oh, jadi ini bicara soal anxiety. Oke, occasional anxiety. Seperti itu. Atau kalau dirasa kurang meyakinkan, kita masuk ke paragraf kedua. During a panic attack, a person may experience pounding or rising heart. Oh, jadi ini panic attack, semisal. Lalu kemudian, paragraf ketiga, people with a panic disorder often worry about when the next attack will happen and actively try to prevent future attacks by avoiding places, dan seterusnya. Jadi di sini bicara soal panic attack, seperti itu. Nah, baru kemudian kamu bisa perhatikan di sini di paragraf keempat, psychotherapy or talk therapy can help people with this disorder. Jadi ini bicara soal bagaimana terapi menghadapi gangguan ini. Nah, ini adalah cara yang mudah untuk kalian mengetahui kira-kira batasan topiknya apa sih dari paragraf yang kalian dapatkan. Lalu kemudian kita masuk ke contoh soalnya. What does the passage mainly deal with? Dan sebenarnya kalau kita misal tanyakan ya, pertanyaan seperti ini, jawabnya sederhana. Jawabnya sederhana bagaimana? Kalian hanya fokus aja pada apa yang dibicarakan dalam teks, yaitu main idea yang biasanya ditaruh di awal-awal paragraf. Oke, cara menjawabnya bagaimana? Di sini kamu punya pilihan occasional anxiety, di mana kalian temukan kata itu di sini. Lalu kemudian people's worries, ya ini kalian temukan di sini. Lalu kemudian panic disorder, kalian temukan di panic attack, and then panic disorder in here, oke. Lalu kemudian health disorder, nah health disorder di sini ada kata health, oke. Lalu kemudian temporary fear, nah apakah ini bicara soal temporary fear? Nah, seperti itu. Di mana kalian temukan temporary fear, nanti kalian temukan di beberapa bagian dalam dalam audio, bukan dalam audio, dalam reading passage seperti itu. Jadi kalian hanya fokus aja melakukan scanning atau mencari kata yang ada dalam teksnya, seperti itu. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Kalau misalnya kita mau perhatikan, cara menjawabnya sederhana aja, seperti ini. Cara teknis saja. Pahami pertanyaannya, yang ditanyakan adalah what does the passage mainly deal with? Jadi kamu perlu mencari apa yang dibicarakan dalam teks. Coba kalian baca kalimat pertama paragraf 1, tentukan keywordnya. Nah, tadi di sini disebutkan ada occasional anxiety, lalu kemudian anxiety disorder, lalu kemudian panic disorder. Oke ya. Lalu kemudian di sini pilihan A, coba perhatikan. Kata kunci occasional anxiety. Di sini ada kata occasional anxiety. Nah, kayaknya sih memang menarik ya, karena pada kalimat pertama ini disebutkan seperti itu. Akan tetapi di paragraf kedua dan ketiga ini lebih kepada panic disorder. So, jadi occasional anxiety ini kurang tepat. Yap, seperti itu. Lalu kemudian pilihan B mencakup kata kunci worry, khawatir. Apakah ini bicara soal kekhawatiran? Tidak. Lalu kemudian pilihan C mencakup kata kunci panic disorder. Nah, ini yang lebih sering disebutkan. Lalu kemudian pilihan D mencakup kata kunci health disorder. Jadi ini tadi hanya sebagian kecil aja disebutkan bahwa health disorder ada dalam paragraf. Lalu kemudian pilihan I mencakup kata kunci temporary fear. Itu juga tadi disebutkan sedikit aja. So, jadi yang paling sering diulang adalah kata panic disorder. Maka kesimpulan yang tepat adalah pilihan yang C. Seperti itu. Itu soal mencari main idea dan cara menjawabnya dengan mudah. Oh, sudah paham? Kalau misalnya kalian belum paham, coba aja kalian tanyakan di kolom komentar. Kita coba lagi ya. Oke. Ini lebih banyak passage-nya, lebih banyak paragrafnya.
Coba perhatikan di sini ada 5 paragraf, bayangkan saja, ada 5 paragraf. Sama saja pertanyaannya adalah, what does the passage discuss? Itu hampir sama seperti halnya, oke, soal nomor 1 tadi. Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca setiap kalimat pertama di setiap paragraf. Oke ya. Coba perhatikan di sini. While reading to your baby, it may be the back and forth talking, not just the sound of words being read from a page that is the key to language development according to new research at the University of Iowa. So, coba perhatikan di sini. Jadi ini bicara soal reading to baby, ya kan? Nah, ini menjadi bagian dari pembelajaran penguatan bahasa, gitu. Lalu kemudian selanjutnya, paragraf kedua, coba perhatikan. Researchers observed how mothers responded to their 12-month-old babies during book reading. Jadi bagaimana para peneliti ini mengobservasi ibu-ibu merespon bayi berumur 12 bulan itu selama proses pembacaan buku. Lalu kemudian, this finding might help explain why reading has been so strongly associated with language development in young children. Jadi, penemuan-penemuan yang dilakukan tadi oleh peneliti menunjukkan dan memberikan gambaran kenapa kok bisa gitu membaca bisa menjadi kuat ya apabila dikaitkan dengan pengembangan bahasa seperti itu. Nah, jadi kita bisa perhatikan bahwa sebenarnya konteks yang di sini ada beberapa variabel, yaitu adalah orang tua, anak, dan juga proses pengembangan bahasa dan juga membaca. Nah, sekarang kita coba perhatikan pilihan jawabannya. Reading to infants is essentially important. Membaca untuk bayi sangat penting. Yang kedua, first language is acquired through reading to babies. Jadi bahasa pertama itu dibutuhkan lewat membaca kepada anak-anak atau bayi. C, mother and her baby develop crucial innate relationship. Jadi ibu dan bayinya itu mengembangkan hubungan intim ya, yang penting. Lalu kemudian D, infants start learning language at the age of 6 months. Jadi bayi itu mulai belajar bahasa di umur 6 bulan. Lalu kemudian yang E, infants learn more from their mother than father. Jadi bayi itu lebih banyak belajar dari ibunya daripada dari ayahnya. Nah, coba kalau kalian perhatikan di sini, mungkin kalian bingung, aduh ini bacanya gimana ya? Karena malas banget gitu kan. Nah, cara mudahnya, sederhananya begini. Jadi, karena pertanyaannya sama, maka kalian hanya perlu cari tahu apa yang dibicarakan dalam teks. Nah, baca kalimat pertama paragraf 1, tentukan keywordnya seperti apa. Tadi reading to baby, ya kan, ke bayi, kemudian kunci dari pengembangan bahasa. Nah, coba sekarang kita cocokkan pada pilihan jawaban. Yang pertama, pilihan A, mencakup kata kunci reading, infants, important. Jadi membaca ke bayi itu penting. Yang B, mencakup kata kunci bahasa pertama, acquired through reading baby. Jadi bahasa pertama itu didapatkan lewat membaca. Apakah iya? Tidak, ini terlalu spesifik. Lalu kemudian pilihan C, mencakup kata kunci mother baby develop innate relationship. Apakah ini bicara soal hubungan intim dari like ibu dan anak? Itu tidak. Infants start learning language in 6 months. Nah, tadi disebutkan bahwasannya ada keterkaitan antara ibu dan anak 12 bulan, bukan 6 bulan. Jadi ini kurang tepat. Lalu kemudian pilihan yang E, mencakup kata kunci infants learn from mother than father. Jadi ini justru menunjukkan bahwasannya bayi belajar dari ibunya daripada dari ayahnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang E karena kata kuncinya tersusun usai sesuai dengan kata kunci seperti itu. Jadi reading baby itu sama dengan infant, lalu kemudian the key language development itu sama dengan juga important, seperti itu. Itu gampangnya. Jadi kalian tidak perlu membaca seluruh teks. Oke ya. Lalu kemudian selanjutnya kita coba lagi nih. Kalau misalnya kalian menggunakan cara HOTS seperti itu, coba yang ditanyakan adalah what the passage discusses. Jadi kamu perlu mencari apa yang dibicarakan dalam teks. Ya, seperti halnya tadi di awal, hanya baca kalimat pertama paragraf 1. Lalu kemudian tentukan subjeknya. Perhatikan, tentukan subjek dan juga kata kerjanya. Dan dinyatakan bahwasanya membacakan buku pada bayi adalah kunci mengembangkan bahasanya. Pengantar subjeknya adalah while reading to your baby, lalu kemudian is the key to language development. Kalau misalnya kita gunakan pendekatan HOTS ini, pilihan A itu hanya fokus pada sini membacakan sesuatu pada bayi sangat penting, masih serupa, masih satu konteks. Kalau yang B, bahasa pertama diperoleh lewat membacakan buku pada bayi, kita tidak bicara soal bahasa pertama, ya kan? Ini hanya kita bicara soal pengembangan bahasa. Jadi bukan bahasa itu untuk dicapai. Jadi ini kurang tepat dari subjeknya. Lalu pilihan C, fokus pada
ibu dan bayi mengembangkan hubungan yang intim. Itu tidak, karena ini kita tidak berbicara soal mengembangkan hubungan intim. Lalu kemudian yang D, pada bayi, fokus pada bayi mulai belajar bahasa pada usia 6 bulan, ini juga tidak disebutkan. Lalu kemudian yang E, bayi belajar lebih banyak ke ibu daripada ayah. Ini juga hanya sekali aja disebutkan dan tidak begitu penting. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kalian mencocokkan subjek dan kata kerjanya sesuai dengan konteks yang ditanyakan. Seperti itu. Clear? Oke, kalau semisal kalian masih dirasa perlu tambahan lagi pembahasannya, kita tambahkan di sini. Coba kalian perhatikan, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf, bayangkan saja. Lalu kemudian di sini ada pertanyaannya. The passage mainly discusses a topic on. Jadi bacaan di atas tersebut, oke, secara intinya itu mendiskusikan tentang apa seperti itu. Topik apa? Hampir sama. Jadi kita baca terlebih dahulu kalimat-kalimat pertama di setiap paragraf. The integration of technology and media can enhance early childhood practice. Jadi gabungan dari teknologi dan media bisa meningkatkan praktek-praktek anak di usia dini seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya, as the life of children, parents, families, and educators are infused with technology and media, early childhood classroom can benefit from the possibilities of extending children's learning through judicious use of the tools. So, jadi sebagaimana kehidupan anak-anak, orang tua, keluarga, dan para pengajar itu juga diinfus atau disuntik atau katakanlah disokong seperti itu dengan teknologi dan juga media. Lalu kemudian by focusing on technology and interactive media as a tools, not as ends in and of themselves, teacher can avoid the passive and potentially harmful use of non-interactive linear screen media that is inappropriate in early childhood settings. So, jadi dengan fokus pada penggunaan teknologi yang interaktif ya sebagai alat, ya kan, ini juga bisa meningkatkan agar anak tidak terlalu pasif seperti itu. Nah, dari situ aja sebenarnya kita bisa mengambil jawabannya. Kita lihat pilihan yang A, childhood enhancement with internet. Jadi ini bicara soal peningkatan anak-anak dengan internet. Yang kedua, the integration of technology and media, fokus pada integrasi teknologi dan media. Lalu kemudian yang C, early childhood practice, jadi ada praktek anak usia dini. Kemudian yang D, technology and media integration for kids program, jadi teknologi dan media gabungannya ini untuk program anak-anak. Yang E, teknologi and media use for classroom, jadi technology and media use for classroom, yaitu penggunaan teknologi dan juga media untuk ruang kelas. Nah, coba jawabannya kira-kira apa? Kalau misalnya kamu mau kita bahas, sebenarnya sederhana aja seperti ini. Cara teknisnya adalah kita cari apa yang dibicarakan dalam teks. Runtutannya jelas, baca kalimat-kalimat pertama di setiap paragraf. Lalu kemudian kita tentukan keywordnya. Keywordnya di sini, integration, technology media, enhance childhood practice. Ini berada di kalimat pertama pada paragraf pertama tadi. Jadi ini bicara soal integrasi teknologi media meningkatkan praktek anak-anak. Nah, pada pilihan A ini mencakup childhood enhancement and internet. Apakah ini bicara soal internet? No. Jadi ini bukan bicara soal network. Lalu kemudian yang B mencakup kata kunci integration, technology, and media. Jadi fokusnya pada teknologi dan media aja, penggabungannya aja. Tidak untuk apa seperti itu. Maka ini kurang tepat. Lalu kemudian early childhood practice. Karena kalau ini justru hanya fokus pada praktek anak usia dini aja. Jadi kurang tepat. Lalu kemudian yang D mencakup kata kunci Technology, Media, Integration, Kids Program. Nah, ini yang paling lengkap yaitu adalah bagaimana gabungan antara teknologi dan media untuk program anak-anak. Yang I, Technology, Media, and Classroom. Nah, classroom ini tidak spesifik. Classroom untuk apa? Apakah orang dewasa atau anak-anak seperti itu? Maka yang paling cocok di sini adalah jawaban yang D, seperti itu. Nah, ini dengan menggunakan cara teknis, aku pikir kalian bisa mengerjakan dan ya setidaknya membuatnya lebih mudah. Dan saya harap kalian bisa memahami jenis pertanyaan ini, mencari main idea atau topik, karena pertanyaan ini sering banget muncul di UTBK. Oke? Nah, itu saja yang bisa Joyce jelaskan pada video kali ini. Oke, semisal kalian mau pengen lihat cara hotsnya, sebenarnya sederhana aja, ya kan? Coba kalian perhatikan di sini. Jadi fokusnya adalah integration of technology and media. Itu untuk subjeknya, jadi kalian harus perhatikan subjeknya. Lalu kemudian untuk verbnya, kata kerjanya itu adalah can enhance early childhood practice. Oke, nah coba kalian perhatikan pada D, fokus pada gabungan teknologi dan media untuk program anak kecil. Jadi hampir sama, early childhood practice itu sama dengan program anak kecil atau kids program, seperti itu.
Oke ya, mudah ya. Nah, kita akan ketemu lagi di jenis pertanyaan UTBK yang lain, di video yang lain juga. Tapi kita tetap update, bahkan setiap hari mungkin, oke, untuk mengulas seluruh jenis pertanyaan yang ada di UTBK. Jadi kalian harus stay tune terus, oke ya? So, see you in the next video, and I hope that this video will help you out a lot. Thank you so much everyone, and see ya. Bye-bye. Dah.